Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syakur, MEI, dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Putri dari Manajemen Bisnis Syariah kelas A. NIM 9344040260. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran. Yang pertama, sejarah dan pengembangannya sejak awal Islam sampai saat ini. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangannya. Istilah umum Al-Quran tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpendapat bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad ke-5. Yang kedua, penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab atau tempat turunnya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf pada awal penurunan Al-Quran. Tetapi mereka dikenal memiliki daya ingat atau hafalan yang sangat kuat. Pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana. Para sahabat menulis Al-Quran pada usub atau pelepah kurma, likhaf atau batu halus berwarna putih, riqaq atau kulit, aktaf atau tulang unta, dan akutab atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Salah seorang sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah Zaid bin Thabit. Dan juga ia terlibat dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran masing-masing di masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Untuk menghindari kerancauan akibat bercampur aduknya ayat-ayat Al-Quran dengan lainnya, maka Rasulullah SAW tidak membenarkan seorang sahabat menulis apapun selain Al-Quran. Setiap kali turun ayat Al-Quran, Rasulullah SAW memanggil juru tulis wahyu dan memerintahkan sahabatnya agar mencatat dan menempatkan serta mengurutkannya sesuai dengan petunjuk beliau. Pada masa Rasulullah, keseluruhan Al-Quran telah ditulis, namun masih belum terhimpun dalam satu tempat, artinya masih berserak-serakan. Sebelum wafat, Rasulullah telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal para hafiz. Surat demi surat, ayat demi ayat. Maka Al-Quran yang dihafal para hafiz itu merupakan duplikat Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, terdapatlah di masa Rasulullah 3 unsur yang saling terkait dalam pemeliharaan Al-Quran yang telah diturunkannya, yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, dan naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Setelah para penghafal dan menguasai dengan sempurna, para hafiz atau penghafal ayat-ayat Al-Quran menyebarluaskan apa yang telah mereka hafal, mengajarkannya kepada anak-anak kecil dan mereka yang tidak menyaksikan saat wahyu turun. Yang ketiga, penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin.
Setelah Rasulullah wafat, para sahabat baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingkar zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Dalam peperangan itu, 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab. Kemudian, Umar menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, karena dikhawatirkan akan musnah. Karena dalam peperangan Yamamah telah banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Pada awalnya, Abu Bakar menolak usul Umar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, karena hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Umar tetap membujuk Abu Bakar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukukan hati Abu Bakar untuk menerimanya. Usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Thabit, mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut: Zaid bin Thabit sebagai ketua, dan 3 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab, masing-masing sebagai anggota. Panitia penghimpun yang semuanya penghafal dan penulis Al-Quran termasyhur dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni sesudah peristiwa peperangan Yamamah, yaitu 12 Hijriah atau 633 Masehi, dan sebelum wafat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit kemudian menyerahkannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada masa saat itu. Mushaf itu tidak diserahkan kepada khalifah sesudah Umar. Alasannya, sebelum wafat Umar memberikan kesempatan kepada 6 orang sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, untuk bermusyawarah memilih seseorang di antara mereka menjadi khalifah. Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan 3 orang anggotanya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Ar-Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Dan tugas panitia ini ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Mushaf yang ditulis oleh panitia ada 5 buah. 4 diantaranya dikirim di Mekah, Syiah, Basrah, dan Kufah. Dalam satu mushaf lagi ditinggal di Madinah untuk Utsman sendiri, dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Ada beberapa manfaat dari pembukuan Al-Quran menjadi beberapa mushaf, yaitu yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan kaum muslimin. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf-mushaf sekarang. Yang keempat, penulisan Al-Quran setelah Khulafaur Rasyidin. Seiring dengan penyebarannya agama Islam yang meluas ke berbagai wilayah, penulisan Al-Quran pun mengalami perubahan-perubahan, mulai dari cara atau teknik dan bahan yang sederhana sampai pada cara dan
bahan yang modern. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ditemukannya mesin cetak, Al-Quran pun kemudian dapat dicetak menggunakan mesin cetak. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1530 Masehi. Dicetak di kota Bunduqiyah, Venesia, Italia. Kemudian di Basel pada 1543 Masehi. Tetapi kemudian dimusnahkan atas perintah penguasa gereja. Pada tahun 1694 Masehi, seorang Jerman yang bernama Abraham Hinkelmann telah berhasil mencetak Al-Quran pertama di kota Hamburg. Pencetakan Al-Quran dengan label Islam baru muncul pada tahun 1787 Masehi yang dilakukan oleh Maula Usman Ismail di St. Petersburg, Rusia. Kemudian disusul pencetakan serupa di Kazan dan di Tehran, Iran pada tahun 1829 Masehi. Baru pada tahun 1923 Masehi, Mesir mencetak Al-Quran dengan tulisan sebagaimana yang dikenal saat ini. Pencetakan ini di bawah pengawasan para syekh Universitas Al-Azhar. Cetakan pertama mushaf ini mendapatkan sambutan hangat di dunia Islam. Dan sejak itu berjuta-juta mushaf dicetak di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan penulisan Al-Quran telah lama berlangsung, mulai dari era penulisan Al-Quran secara manual atau manuskrip, litografi atau batu tulis, hingga melibatkan mesin-mesin cetak modern yang dapat menghasilkan tulisan Al-Quran berjilid-jilid dalam waktu yang singkat seperti yang berkembang saat ini. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.